Berdasarkan soal yang di sebelah kanan, kita akan praktik menggunakan command prompt atau CMD. Baik, untuk nomor 1, perintah yang pertama yang akan kita gunakan yaitu perintah cd. Perintah ini kita gunakan untuk pindah-pindah direktori. Ini adalah contoh perintah yang saya gunakan dalam CMD. Perintah yang kedua yaitu perintah CLS, singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Perintah yang ketiga yaitu CLS spasi slash spasi tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS serta memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Perintah yang keempat yaitu dir spasi slash spasi tanda tanya. Perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memilih lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Perintah yang kelima yaitu ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Perintah yang keenam yaitu ipconfig spasi slash all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan.
Perintah yang ketujuh yaitu perintah ipconfig / tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Perintah yang ke-8 yaitu ipconfig / release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Perintah yang ke-9 yaitu ipconfig / renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Perintah yang ke-10 yaitu ipconfig / display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Perintah yang ke-11 yaitu ipconfig / flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Perintah yang ke-12 yaitu ipconfig / register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat.
Perintah yang ke-13 yaitu perintah ping. Perintah yang saya gunakan yaitu ping spasi slash tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Perintah ke-14 yaitu perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Ada beberapa keterangan di dalam perintah netstat. Yang pertama, proto. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Yang kedua ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Yang ketiga ada foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Dan yang terakhir yaitu state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi.
Perintah yang ke-15 yaitu tracer. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Perintah yang ke-16 yaitu path-ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path-ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Perintah yang ke-17 yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Perintah yang ke-18 yaitu nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Perintah yang ke-19 yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Perintah yang terakhir yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Sekian praktiknya, terima kasih.